Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-temannya mana? Baru 2 orang, kurang kurang 3 nih. Jadi 5 menit lagi ya. Ini saya mulai aja ya untuk mata kuliahnya. Nanti biar suruh masuk saja yang si Safwa dan kawan-kawan. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang apa namanya perancangan lunak ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya object oriented analysis ya. Object oriented analysis yaitu analisis object oriented. Oke. Apa saja yang kita dibutuhkan untuk menganalisa suatu object oriented atau istilahnya software berbasis program itu ada tiga. Nah, yang pertama ada requirement elicitation, terus ada analisis, ada desain. Nah, ketiga proses ini itu masing-masing dia punya output ya. Output yang pertama yaitu tentang spesifikasi. Jadi istilahnya requirement elicitation itu adalah kita harus tahu spesifikasi yang kita perlukan. Yang kedua skenario, yang ketiga use case diagram. Use case diagram ya berarti intinya kita membuat istilahnya objek-objek yang berkaitan dengan user. Intinya software itu bisa usernya bisa ngapain saja. Nah, terus yang kedua ada analisis. Analisis ini kaitannya dengan analisa program yang akan kita buat. Di mana di situ ada kelas diagram dan ada communication diagram. Kelas diagram ya intinya adalah tabel-tabel yang intinya berkaitan dengan data-data yang kita perlukan untuk mengolah suatu program. Terus yang kedua ada komunikasi diagram. Komunikasi diagram itu digunakan untuk bagaimana cara kita berkomunikasi antar user. Contoh misalkan ya, kamu mau buat apa namanya suatu program di mana kita bisa berinteraksi antara pihak admin dengan suatu manajernya. Itu adalah komunikasi diagram. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa saling misalkan kalau tidak ada komunikasi, misalkan ada proses editing data dari admin. Tapi kok si manajer ini nggak ada updatean dari istilahnya dari adminnya, itu ya istilahnya kita kurang berkomunikasi, artinya tidak sinkron dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada desain ya. Desain itu isinya adalah sequence diagram, package diagram, sama deployment diagram. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada contoh object oriented analysis. Jadi yang pertama kita harus membentuk model analisisnya nanti seperti apa. Terus yang kedua kita harus tentukan model fungsional. Model fungsional dan model objek dan dinamik. Nah, model fungsional itu berarti intinya istilahnya dia membuat suatu aplikasi berdasarkan dengan fungsi per fiturnya. Jadi kamu jabarkan fitur-fiturnya. Setelah itu kamu deskripsikan fungsionalnya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, model objek. Model objek itu digunakan untuk model penggambaran objek yang kita buat.
Jadi istilahnya kita membuat model-model yang kaitannya dengan objek tersebut. Terus yang ketiga ada model dynamic. Nah, model dynamic ini digunakan untuk mengolah dinamika data. Contoh misalkan ada perubahan data dari titik A ke titik B atau mungkin dari fitur ini ke fitur ini. Nah, jadi istilahnya kita buat seperti itu. Nah, terus istilahnya apa saja yang kita harus lakukan untuk membuat aktivitas object oriented. Pertama kita mapping dulu ya. Mapping dengan menggunakan use case dan use case diagram, sequence diagram, sama komunikasi diagram. Nah ini, jadi nanti supaya kita tahu, itu kita mapping dulu. Nah, baru yang kedua yaitu memodelkan hubungan antara objek dengan CRC. Nah, istilahnya kita memodelkan hubungan dari tadi use case, sequence, sama komunikasi, itu dihubungkan. Nah, nanti istilahnya nanti ketemu apa saja yang harus kita buat datanya. Baru yang ketiga yaitu identifikasi hubungan antar objek. Jadi kita membuat identifikasi antar objek. Oke, nah seperti itu. Nah sekarang kita coba membuat suatu sequence diagram ya. Jadi nanti kamu bisa membuat apa namanya sequence diagram itu bisa ada dua cara ya. Kamu bisa menggunakan software apa namanya UML, Start UML, atau bisa pakai UML Rose, atau juga bisa yang paling gampang itu kamu buat menggunakan apa namanya Visio, Microsoft Visio. Nanti saya kasih contoh yang paling gampang dulu. Nanti kita mulai dari yang Visio dulu. Karena yang Visio itu istilahnya kita menggambarkan model UML-nya. Oke, ini sekarang kita buka sebentar aplikasinya. Ini saya buka dulu Visionya. Jadi kita gambarkan use case diagram, class diagram. Oke. Jadi contoh misalkan kita mau membuat data tentang sistem informasi perpustakaan. Contoh ya. Nah, berarti kita harus memodelkan dulu dengan mapping tadi. Dengan use case diagram, class diagram, sama sequence diagram. Jadi saya mulai dari yang use case diagram. Nah, sudah saya buka. Nah, ini pertama kamu buka apa namanya visionya. Setelah itu kamu cari UML model atau Unified Model Language-nya. Terus kamu create. Ya, agak remote, sorry. Not responding malah. Bentar ya. Oke, nah di sini sudah ada pilihannya ya. Kamu tinggal nanti membuat apa. Nah, contoh misalkan kita mau membuat use case diagram. Nah, pertama kamu buat seperti ini. File, cari use case diagram. Nah, kalau sudah, ini kamu buat istilahnya state-nya. State, nah, dan aktornya. Aktor itu istilahnya kita usernya sama saja kayak gitu. Nih, kita kasih judul dulu di insert, dikasih terangan ya. Nah, ini untuk sistem informasi perpustakaan, tapi untuk ini yang sederhana dulu aja. Oke, pertama kita buat user karena sistem informasi perpustakaan berarti kita buat yang pertama sebagai pustakawannya dulu aja. Nah, berarti pustakawannya dulu. Pertama apa yang dia bisa lakukan?
itu berarti bisa menambahkan buku, data buku. Oke, tambah buku. Ini kamu terus ini aja data buku aja. Kamu jabarkan ke sekuensinya lebih dalam lagi. Oke, selain dia bisa menambahkan buku, dia juga bisa menambahkan data kategorinya. Karena di jaringan perpustakaan itu kita butuh yang namanya kategori. Aduh, malah ini. Nah, ini sudah. Habis itu kamu isi dengan kategori ya. Oke, nah, baru yang ketiga, dia juga bisa menambahkan data anggota perpustakaan. Oke, data anggota. Baru yang selanjutnya ini baru kamu tambahkan suatu habis itu apa? Buku, kategori. Ini aja dulu. Oke. Baru kalau sudah nanti kamu tinggal buat rinciannya. Nah, rinciannya. Di data buku itu berarti kita bisa tambah, edit, sama hapus. Kamu tinggal tambah saja di transisinya sini. Kamu tambahkan lagi di sini. 3 ya. Nah, ini. Terus untuk kategori ya kamu tambahkan saja sama hapus. Data anggota juga sama. Nah, oke. Baru kalau sudah ini kamu buat transisinya di sini, kamu taruh di oke. Terus buat dari data nah, ini kamu sambungkan satu-satu ya ini ya. Lainnya mana ini? Oh, oke, konektor. Nah, oke, kamu sambungkan satu-satu seperti ini. Sebentar, ini biar. Nah, ini sudah. Tinggal kita kasih apa namanya keterangan. Nah, udah. Oke, ini kamu buat di sini. Tanda di pointer biar gampang. Terus habis itu ini juga sama. Pokoknya editnya 2 ya. Oke, berarti nah, sudah. Kita sudah buat
use case diagramnya. Jadi seperti ini nanti. Nah, terus nanti kalau sudah, kamu tinggal tambahkan komponen yang kita buat. Istilahnya komponennya ya berkaitan dengan nanti ada berapa. Ini kan fiturnya masih sederhana ya. Kamu tambahkan komponen di sini di data buku, data kategori, sama-sama data anggota. Jadi istilahnya kamu tambahkan di kategori. Nah, sampai sini dulu aja yang mau ditanyakan nggak? Kalau belum, oke saya lanjutkan ya ini ya. Nah kalau sudah ini kamu save dulu aja, tidak apa-apa. Save, terus jangan lupa nanti kamu, nah ini kita buat sequence diagramnya. Nah oke, sequence diagramnya. Sequence diagram ini kamu buat langkah-langkahnya ketika kita mau meminjam sebuah buku. Oke, pertama kita mau kasih, jadi ingat-ingat ya, kalau sequence itu ada seperti kayak flowchart. Jadi ada proses mulai sama end. Pertama kita buat proses peminjaman buku. Jangan meminjam buku langsung. Proses pendaftaran anggota. Kamu tambahkan dulu di sini, ya kan? Tambah suatu pertama mulai. Kamu tambah apa namanya titik mulai dulu. Nah ini kamu tambahkan not mulai. Oke mulai. Yang kedua kamu tambahkan slide itu. Nah berarti pengunjung mendaftar anggota pada perpustakaan. Nah, ya berarti kita butuh data. Habis itu yang selanjutnya proses yang kedua, kamu tambahkan misalkan input data si pustakawan input data perpustakaan anggota baru. Oke. Terus habis itu nanti dikasih kartu anggota. Nah, ini seperti itu. Dan itu contoh yang pertama. Baru kalau sudah kita buat proses sequence lagi kaitannya dengan proses peminjaman buku. Nah, kita buat mulai, jangan lupa kita mulai. Terus istilahnya kamu buat apa namanya? Si pengunjung mencari kategori buku. Jadi istilahnya kan kita mau mencari kan, kamu cari kategorinya dulu. Dia kategori apa? Baru nanti kalau sudah tinggal kita masukkan nama daftar nama buku. Sebenarnya untuk peminjaman buku itu kamu bisa alternatif dulu ya. Langsung kamu masukkan, nggak perlu masuk kategori, tidak apa-apa. Langsung kamu masukkan kata kunci buku yang kita cari juga tidak apa-apa. Baru nanti kalau sudah, nanti akan menentukan lokasi rak buku dan kode bukunya. Kalau sudah, kalau misalkan nanti jadi peminjaman, kasih lambang seperti ini, layang-layang. Baru nanti kalau jadi pinjem tinggal kita ke pustakawan. Terus kalau nggak jadi ya dibalikan lagi. Di proses pencari buku. Nah nanti kamu buat, kalau sudah ya berarti nanti si pustakawan akan memasukkan berapa hari kamu meminjam buku. Setelah itu baru selesai. Nah, jadi proses peminjaman. Nah, ini nanti kamu buat seperti ini. Kamu contohnya buat dari proses pendaftaran, peminjaman, terus pengembalian buku, dan istilahnya sama kalau ada proses denda kamu tambahkan. Nah ini nanti kamu buat seperti ini sementara pakai Visio aja ya. Kalau nggak punya ya kamu download Star UML juga ada. Star UML, terus apa namanya UML, bisa. Ya itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebentar saya dulu.
Oke, itu aja nanti telah dibuat ya ini ya nanti ya. Sistem informasi ya, perpustakaannya yang itu aja dulu. Nanti kita minggu depan kita coba yang lain. Ini sistem informasi. Karena ini sistem ya berarti sistem informasi jualan atau mungkin apa nanti kita coba. Oke, itu aja nanti di ini cuma 4 orang kurang satu. Si Musafa mana? Oh ya wis nanti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.